Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Tentunya semoga tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya tetap berada di dalam kebaikan, senantiasa juga tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Mitra JC Kobi Khalid kembali menemani Mitra JC setelah kita berbicara hal yang tentunya membuat kita insya Allah dan informasi-informasi yang sudah disampaikan untuk Mitra JSC tentunya semoga menjadi sebuah informasi yang dapat membuat kita lebih waspada di setiap harinya dan tentunya lebih hati-hati. Nah, di kesempatan pagi hari ini Mitra JSC Bobby Holid juga kembali menemani Mitra JSC dengan sebuah tema yang sangat luar biasa sekali dan Bobby Holid nggak sendirian seperti yang Mitra JSC sudah lihat di layar kaca Mitra JSC di televisi, di handphone, di gadget. Tentunya kesempatan pagi hari ini ada remah-remah hikmah untuk Mitra JC dan tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah deteksi dini mengenal narkoba dan jenisnya. Mitra JC bahwasanya kalau misalkan kita bicara tentang narkoba, wah ini banyak banget jenis-jenisnya dan tentunya nggak bakal habis ya. Pasti akan selalu ada, selalu ada. Nah tugas kita meskipun itu selalu ada adalah mencegah diri kita, keluarga kita dari penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan. Sehingga tentunya pada kesempatan pagi hari ini untuk kita simak untuk menjadi sebuah informasi yang dapat membentengi diri kita dari hal-hal yang dapat membuat kita terjerumus. Kebetulan juga kita sedang Hari Narkoba Internasional ini yang beberapa hari lalu sudah dilaksanakan dan memperingati itu Mitra JC Radio Jakarta Islamic Center bekerja sama dengan Madani Mental Healthcare pada pagi hari ini akan tentunya memberikan sebuah wawasan tentang mengenal narkoba dan jenisnya. Dan pagi hari ini Mitra JC Mobil sudah bersama Kang Ginanjar Maulana ya selaku pimpinan Madani Mental Healthcare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Gin. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bobi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, bagaimana Bang Bobi dan teman-teman JIC semuanya? Alhamdulillah saya juga ya. Tapi tentunya kita sudah pernah bertemu ya sebelumnya beberapa. Bertemu dan kita agenda untuk siaran langsung live di radio. Tapi saat hari itu juga pas pemberlakuan karena pandemi corona kita di cancel. Iya, Masya Allah. Iya, tentunya makin tampan aja sepertinya. Amin, Sejak amin. pertama kita bertemu ya. Iya, Alhamdulillah. tentunya makin banyak tugas nih ada buat Kang Ginanjar dan mau Kang Ginanjar dan juga kawan-kawan Iya. terhadap narkoba ini dan juga semoga dilancarkan Amin, amin. terhadap tugas-tugas yang sedang dilaksanakan. Karena dengar-dengar Amin, pagi amin. hari ini juga lagi bersama adik-adik ya, Para arahan ya, ya, sekolah. ya. Iya, ini jadi tugas berat kami di masa pandemi ini adalah bagaimana tetap melayani para korban narkoba dengan keterbatasan dan aturan pemerintah terkait terkait corona ini ya, terkait protokol kesehatan dan sebagainya. Makanya di saat PSBB sudah sedikit dilonggarkan dengan new normal ini, kami berusaha tetap memberikan pelayanan itu, pelayanan rehabilitasi. Makanya rehab rawat jalan lah, kita ke sekolah. Kebetulan yang dipilih adalah daerah Poncol, Jakarta Utara, Jakarta Pusat yang masuknya di Kemayoran. Kemudian sekaligus kita juga memberikan bantuan sembako untuk para korban narkoba sama keluarganya ini. Gitu Bang Bobi. Iya, Masya Allah. Ya, jadi tentunya Madani Healthcare ini penting banget hadir di tengah masyarakat, apalagi di tengah masa pandemi seperti hari ini yang mungkin ketika adik-adik kita atau teman-teman berada di rumah aja menghabiskan waktu lagi bete gitu kan, misalnya diem coba-coba gitu kan, ini berbahaya tentunya. Ya, ya. Nah, tantangan ya. Ya, tantangannya adalah yang terjadi dari kawan-kawan komunitas di lapangan adalah ketika masa pandemi, orang betul tadi bete, akhirnya peredaran narkoba meningkat secara online.
dan sementara layanan rehabilitasinya tidak bisa berbuat banyak dalam hal melayani karena kan ditutup tempat rehabilitasi sementara. Adapun layanan-layanan online yang tersedia itu belum maksimal lah, bisa dikatakan seperti itu. Iya, baik Kang Ginanjar, tentunya Baik. mungkin ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC. Nanti kita coba memulai diskusi kita pada pagi hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk kita semua, agar tentunya Mitra JC semakin mengenal Madani Healthcare dan juga mengenal bahaya narkoba dan seluruh jenis-jenisnya. Silakan, Kang Ginanjar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabadu. Yang saya hormati tentunya para pemirsa Radio JIC dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu semua, para pemirsa JIC, dan kemudian juga senantiasa diberikan keberkahan ya. Berkah itu adalah ziyadatul khair ya, tambahnya kebaikan untuk semua. Terima kasih, saya memohon izin saya perkenalkan dari Madani Mental Healthcare. Saya adalah pimpinan sebuah lembaga yaitu Madani ini yang sejak tahun 99 fokus melayani korban kecanduan narkoba, yang kemudian di tahun 2000 berkembang menjadi korban melayani juga berbagai macam korban adiksi atau ketergantungan, baik adiksi gadget, pornografi, gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, bipolar, dan lain sebagainya. Jadi, selamat datang, mudah-mudahan kita bisa berbincang dan memberikan manfaat informasi di pagi hari ini. Itu Kang Bobi. Ya, Masya Allah. Tentunya, jadi Madani Healthcare ini bukan hanya berkenaan membahas atau merehabilitasi narkoba saja, tapi juga gadget dan lain semisalnya ya, Kang Ginanjar ya? Iya, jadi berangkat dari para peneliti yang memang membuktikan bahwa kerusakan adiksi atau ketergantungan akibat pornografi, kecanduan judi, kecanduan gadget, itu kerusakan sarafnya itu sama dengan kecanduan narkoba. Maka psikiater kami, Prof. Dadang Hawari Psikiater, kemudian mengobati pasien-pasien yang sama, dan akhirnya kami pun merehabilitasi pasien-pasien yang seperti tadi saya sebutkan, di luar narkoba tapi adiksi, tetap kecanduan pornografi dan juga gangguan mental seperti skizofrenia, bipolar, dan lain sebagainya. Gitu, Iya, Masya Allah. Nah, tapi karena pagi hari ini kita membahas tentang narkoba, jadi tentunya kita akan lebih dalam membincangkan atau berdiskusi tentang narkoba dan berbagai jenisnya. Nah, menurut Kang Ginanjar sendiri, seperti apa sih narkoba dalam sudut pandang agama kita, yaitu agama Islam? Baik, kalau yang saya pelajari, narkoba atau kita biasa sebut kalau di Al-Quran itu khomer ya. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran ada beberapa ayat yang mengutip langsung. Innamal khomru wal maisir, kemudian ya jauhi ya tentang khomer itu kulu khomrun muskirin ya, kulu muskirin khomrun, semua yang memabukkan itu adalah khomer. Disebutnya sih kalau khomer ditafsirkan misalnya alkohol atau ini, tapi yang berubah. Maka hadis yang itu bukan jenis narkoba tapi jenis zatnya, itu subhanallah Allah dan Rasulullah sudah jauh hari sudah memperingatkan kepada kita semua yang jenis zat yang memabukkan. Nah, para peneliti sekarang dari sejak awal, katakanlah para dokter dan para psikiater meneliti bahwa ada namanya zat psikoaktif. Zat psikoaktif itu yang bisa langsung masuk ke dalam otak yang memabukkan, bisa berdampak memabukkan. Nah, jadi ada sabu-sabu, murtau, dan lain sebagainya, macam-macam jenis. Dan itu terus berkembang, Bang Bumi. Sampai sekarang selalu ada jenis baru. Jadi jelas kalau dari sudut pandang agama kita itu adalah haram. Semua jenis zat yang memabukkan. Jadi kalau kita pakai bahasanya, kan yang dimabukkan homer doang, alkohol. Sabu enggak dong, gorila enggak dong, gitu. Nah, itu tepat memahaminya karena sudah dijelaskan bahwa kullu muskirin haramun. Semua jenis apapun itu yang memabukkan haram. Seperti itu. Iya, karena kan memang pada hari ini kenyataannya masih banyak mereka-mereka yang mengkonsumsi narkoba ya, membenarkan atas nama agama bahwasanya nggak apa-apa lah buat obat gitu ya, misalkan ada gitu. Tapi
tentunya ketika dipakai berlebihan atau mungkin disalahgunakan, tentunya ini menjadi sebuah keharaman ya Kang Ginanjar ya. Ya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dalam ayat di Quran disebutkan tentang khamr itu ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Nah, kalau ditafsirkan dalam dunia medis, on dosis, sesuai dosis boleh. Makanya kenapa yang tidak boleh penyalahgunaan narkoba. Saya minum antimo untuk jalan ketika saya naik mobil takut mabuk sesuai dosis yang disebutkan boleh, tapi begitu minum antimonya 1 dus, nah itu penyalahgunaan, mabuk jadinya. itu Iya, itu satu yang dus terjadi ya pada anak. mabuk bener. Nah itu pada anak-anak remaja banyak yang seperti itu, Nah, jenis-jenis obat-obatan. Kang, kalau misalkan kita juga ingin tahu nih, bahwasanya kan banyak banget ya narkoba-narkoba jenis baru, ya, dan juga banyak juga dari kalangan artis yang juga baru-baru ini juga ada kan, yang Ya, ditangkap lah istilahnya gara-gara itu. Nah, untuk para generasi atau bahkan kita sendiri, narkoba yang perlu kita kenali, yang sering beredar, atau yang mungkin eh, tanpa disadari sudah beredar karena kita nggak tahu, terus kita sudah mengkonsumsi, apa saja sih Kang jenis-jenis narkoba yang perlu kita ketahui agar kita dapat menghindari narkoba jenis ini? Karena kan banyak teman-teman kita, anak-anak remaja atau anak muda, yang diajak sama temennya, misalnya, lu coba nih, ini nggak apa-apa gitu kan, ini bukan obat, bukan narkoba, tapi bikin lu tenang lah, misalnya kayak gitu. Itu bagaimana sih Kang? Ada nggak sih pengenalan-pengenalan narkoba, jenis-jenisnya, untuk kita ketahui agar kita dapat menghindari narkoba semacam ini? baik, baik. Jadi ada sebuah penelitian Bang Bobi bahwa 90% orang menggunakan narkoba karena ketidaktahuan mereka tentang informasi narkoba Sem- itu sendiri. 90% Jadi ya? iya, sungguh beruntung hari ini para pemirsa yang mendengarkan, jadi bisa membantu anak-anaknya untuk tahu informasi, dan jazakallah khairan kasiron kepada Radio Jakarta Islamic Center atau JIC yang sudah menyelenggarakan acara ini, karena akan sangat bermanfaat. Sesuai penelitian tadi, hampir Hmm. 90% orang pakai narkoba karena tidak tahu bahaya Hmm. narkoba dan jenisnya. Biasanya Bang Bobi, sebelum saya masuk ke jenis, Iya. anak-anak pengguna narkoba atau kawan-kawan korban pengguna Hmm. narkoba, Hmm. mereka taunya enaknya saja. Iya. Kamu pakai ini enak, Hmm. pasti lepas, masalah kamu Hmm. hilang segala macam. Mereka tidak tahu resikonya. Nggak pernah ada bandar ataupun orang yang jual narkoba bilang, nih kamu nanti kalau pakai ini rumah tanggamu hancur, kalau Iya. pakai ini masa depanmu hancur. Nggak pernah. Hmm. Tapi dikasih tahu enak. Nah, jenis-jenis yang utama saat ini, banyak sekali jenis dari zaman dulu terus berkembang dan berubah. Kalau saya bilang, katakanlah di Indonesia ya, khusus di Indonesia, 90-an itu awalnya putau. Tapi untuk yang sekarang tidak ada. Saya akan fokus ke yang jenis sekarang ramai digunakan dan perlu kita waspadai, terutama buat anak-anak remaja, Iya. karena jenis-jenis narkoba ini, apalagi di daerah Jakarta ya, yang dikatakan hotspot atau daerah merah Iya. pengguna narkoba paling tinggi di Indonesia. Hmm. Yang pertama itu yang paling ramai sabu-sabu. Nah, sabu-sabu ini jenis zatnya itu amfetamin Hmm. atau jenis zat yang memberikan efek stimulan. Stimulan itu jadi seger, jadi kuat, jadi punya energi padahal sudah lemes. Nah, itu biasanya berbentuknya seperti tawas, atau tawas itu apa ya bahasanya, obat-obat inilah, wangi lah seperti itu ya, kristal, seperti Iya. kristal. Nah, itu biasanya digunakan, cara penggunaannya pakai cangklong atau dihisap. Nah, itu orang-orang kayak gitu seperti biasanya kayak jadi semangat dan sebagainya. Tapi begitu efeknya hilang, dia bisa tidur berkepanjangan dan sebagainya. Itu sabu-sabu. Tapi kalau untuk anak-anak remaja jarang ya, bukan tidak pernah, jarang, karena harganya lumayan tinggi untuk anak-anak dan remaja. Nah, anak-anak dan remaja biasanya kebanyakan menggunakan jenis zat, nama zatnya tuh benzodiazepin, yang bisa atau benzodiazepin atau benzodiazepam yang bisa diakses dengan membeli ke apotek. Nah, sayangnya apotek-apotek kita kurang memperketat ini. Nah, apa saja sih mereknya? Banyak macamnya. Ada obat anti painkiller tuh, yang pembunuh rasa sakit, seperti tramadol tuh. Tramadol, saya pernah dengar tuh, Tramadol, tramal, apalagi
di sekitar, mohon maaf ini di sekitar kita ya, saya juga tinggal di Priuk, di sekitar JTC dan sebagainya. Ini apotek-apotek yang mudah-mudahan diberi pengetahuan dan mereka tahu gitu kan, itu bahaya buat anak-anak, tidak sembarangan dijual. Kemudian ada juga antidepresan jenis seperti alprazolam, Xanax, Dumolid, Camlet, Riklona, yang kemudian terakhir ramai kemarin kan Riklona tuh, ada beberapa artis tuh. Riklona, kemudian tadi selain tramadol tuh Camlet, kalau Camlet agak-agak lama ya, tapi yang sekarang itu alprazolam, Riklona, Eximer, kemudian tadi tramadol. Ini yang anak-anak kecil, bahkan saya pernah lihat di daerah saya sendiri, daerah situ dekat JIC, anak-anak kecil kolekan bang, cuma 5.000 perak, 10.000 perak pergi ke apotek. Ada salah satu klien saya di Bekasi, ibunya telepon, anak saya kok jadi murung, jarang keluar rumah, begitu dicek, saya bilang, ibu coba cek tempat sampah, dikeluarin ada bekas obat, dan begitu dipoto itu Riklona. Ada satu lagi Bang Bobi, mohon maaf, yang namanya itu adalah Dextro, pil Dextro. Saya pernah dengar itu, pernah dengar. Ya, Dextro itu ada juga kandungannya di obat batuk. Nah, biasanya anak-anak itu belinya obat batuk yang ada di warung, tapi dibelinya banyak, kemudian di luar dosis diminum. Kurang lebih efeknya sama. Apa efek yang dihasilkan dari benzodiazepin atau benzodiazepam jika dikonsumsi disalahgunakan, mereka akan timbulnya jadi galak, berani, akhirnya muncul berhasrat untuk berkelahi, maka kenapa banyak tawuran. Nah, kami pernah bekerja sama dengan Polres Jakarta Timur. Begitu ada banyak tawuran, kita tes urin, dan hampir rata-rata anak-anak itu positif benzodiazepin. Astagfirullah. Karena mereka mengkonsumsi dulu ini, dia berani akhirnya untuk tawuran. Gitu. Nah, ini orang tua, menurut saya, tidak hanya orang tua ya, anak-anak juga wajib dan perlu tahu informasi ini. Gitu, Bang Bobi. Iya, banyak sekali ya jenis-jenis yang tentunya telah beredar di tengah masyarakat, dan juga mungkin tadi Kang Ingin Danjar juga mengatakan bahwasanya 90% dari pengguna narkoba itu yang nggak tahu ya, Kang ya. Awalnya mereka kenapa pakai, karena tidak terpapar informasi tentang bahaya atau kandungan narkoba itu sendiri. Iya, jadi tentunya saya juga tadi sempat ada nama-nama yang familiar, karena memang kebetulan kan saya juga tinggal di daerah Priuk ya, ada Dextro segala macam. Waktu SMP itu saya juga pernah, ini benar sih, karena memang teman-teman itu bisa menjadi, kebanyakan yang mereka memakai narkoba ini karena memang temennya yang menjadi pintu terbesar dari penyalahgunaan obat-obatan ini. Karena waktu SMP saya pernah ada temen ya teman SMP itu yang lu kalau misalkan mau hilang pusingnya pakai Dextro, atau kita dengar tuh pil anjing ya, mohon maaf ya. Ya, zaman dulu pil BK, pil BK gitu. Dan juga tadi ada disebutkan Xanax dan tramadol, itu kacau sekali. Nah, bagaimana dengan ini, Kang, dengan ganja? Nah, ini bisa dipakai nggak sih oleh anak-anak kebanyakan ini, apa anak-anak muda dan lain misalnya? Kapan-kapan kita mudah-mudahan ada sesi khusus membahas tentang ganja, karena ini ada satu kelompok di Indonesia namanya Lingkar Ganja Nasional yang berusaha melegalkan ganja. Tapi saya terlepas dari mau legal atau tidak, tapi kita harus lihat kajiannya terkait ganja. Jadi ganja juga masih banyak anak-anak, karena misalnya harga selinting lah istilah mereka, satu linting itu masih bisa terjangkau. Nah, efek ganja itu menimbulkan dua efek ya. Kalau digunakan sedikit bisa menyebabkan halusinasi, kemudian antidepresan seperti jadi slow, bismen kayak gitu ngomongnya pelo, mana lu bro, asik. Nah, tapi kalau digunakan banyak, dikonsumsi banyak, dia juga bisa jadi stimulan atau jadi semangat. Nah, ganja ini paling cepat menghajar sistem saraf otak untuk halusinasinya, karena rata-rata orang pengguna ganja jadi halusinasi. Nah, anak-anak remaja juga banyak. Nah, yang sekarang mengerikan adalah adanya sintetik kanabioid atau jenis ganja sintetis dengan merek-merek seperti, nah ini wajib tahu nih, mohon disimak para pendengar yang mulia, yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Namanya ganja sintetik ini jenisnya ada Gorilla mereknya, tembakau Gorilla.
Mhm. tembakau gorila, ada juga dengan merek lain Nataraja, Mhm. Siwa, Samtek, itu istilah-istilahnya, XB, Mhm. banyak mereknya. Nah, dari apa? Mereka bentuknya seperti apa? Seperti tembakau apa ya? Tembakau orang tua dulu tuh bikin bakok ya atau tembakau ya. Nah, mereka dilinting mirip ganja dan efeknya lebih lebih parah secara ada istilahnya intoksikasi atau efek mabuknya dari ganja sintetis ini. Mhm. Itu bisa sampai mengakibatkan euforia yang berlebih sehingga menimbulkan kekerasan pada lingkungan sekitar. Saya pernah punya pasien tahun lalu 5 anak SMP pakainya gorila, Eh, hampir rata-rata dari 5 orang ini ibunya dipukulin Bang Bobi. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu efeknya ini naik, dia lihat yang ada di rumah siapa ibunya dihajar aja sama dia, gitu kan. Setelahnya mereka sadar baru ngeh bahwa itu ibunya, gitu. Tapi tidak semua, tidak semua. Tapi efeknya bisa seperti itu. Dan Hmm. kalau ganja kan kalau biar dia on, biar dia mabuk itu butuh ya. Menghisap ya. Nah kalau sintetis ini cukup 1 kali hirup Hmm. atau 2 kali hirup itu Ya. bisa langsung on ya Hmm. istilahnya, atau giting lah atau tinggi ya istilah mereka ini. Nah ini bahaya juga. Nah yang paling bahayanya adalah buat para orang tua dan para adik-adik, teman-teman pemirsa JIC, hati-hati menggunakan gadgetnya online ya, karena mereka memasarkan secara online Bang Bobi. Saya juga sempat Gitu. menemukan informasi-informasi bahwasannya dijual bebas di toko-toko online lah. Tapi dengan nama samaran Ya, dan semisalnya ini bahaya sekali tentunya ya. ya. Alhamdulillah sih sudah ada gerakan dari aparat kita untuk membentuk cybercrime, satuan cybercrime untuk ini. Tapi memang harus terus dimaksimalkan karena mereka pintar sekali untuk memasarkannya melalui online ini, Bang Bobi. Apalagi terkait pandemi kemarin, wah makin Hmm. kenceng peredaran. Iya. Gitu, Bang Bobi. Jadi tentunya gorila itu ternyata pecahan dari ganja sintetis ya, Kang Ginanjar ya. Ya, ya. Oh. Jadi kalau ganja kan langsung dari tanamannya. Hmm. Nah, kalau sintetis ini dia proses dulu. Kalau tidak salah saya dengar dari bandarnya yang pernah rehab di tempat kami, kemudian dia Hmm. cerita, jadi Ya. dia kalau panen, Hmm. biasanya itu dari tembakau, kemudian 1 bulan sebelum panen disemprot cairan kimia yang mengandung THC, tetrahidrokanabinol yang ada di ganja, Hmm. kemudian setelah itu dipanen, dikeringkan, kemudian itu dipaket, dikemas kotak-kotak. Oh. Seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa ini. Ngeri ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita sudah mengetahui nih, Kang, tentang bahaya-bahaya Ya, narkoba dari tadi tramadol, obat-obatan semisal sabu dan yang beredar juga ganja. Apa sih, Kang, yang bisa dikasih kepada kita semua yang tentunya khawatir bahwa diri kita ini terjerumus dan keluarga kita juga eh, terkena ya nauzubillah min dzalik, dan sampai apa sih kiat-kiat untuk mencegah penggunaan narkoba terhadap diri kita atau mungkin anak-anak kita atau adik-adik kita, Kang? ya. Dari semua kiat-kiat yang paling utama dari berbagai teknik prevention pencegahan bagi pengguna narkoba adalah bagaimana bahkan sekarang sedang dikembangkan sejak anak dalam kandungan itu sudah dicoba dilakukan proses pencegahan narkoba, yaitu dengan senantiasa memberikan edukasi positif tentang kesehatan. Hmm. Kemudian bagaimana orang tua membuat komunikasi di keluarga itu lancar, keterbukaan itu yang utama karena benteng utama adalah keluarga. Ketika biasanya anak-anak menggunakan narkoba karena pusing dimarahin orang tua berantem, bercerai dan lain sebagainya, itu kan tertinggi juga menjadi pemicu orang pengguna narkoba. Maka kenapa keluarga harmonis, keluarga yang komunikatif, yang terbuka itu akan sangat membenteng. Kemudian untuk adik-adiknya sendiri, tentunya ini hal yang paling susah tapi bisa dilakukan adik-adik karena ketika anak-anak remaja itu adalah secara psikologis dia akan tergantung temannya, apa kata kelompok temannya atau disebut peer peer apa ya tekanan peer pressure ya, tekanan rekan sebaya ini penting. Makanya pilihlah teman yang memang lingkungan dan teman yang memang aman atau jauh, dan kemudian mau belajar, mau tahu bahayanya tentang narkoba. Jadi bentengnya memang dari diri sendiri. Kalau saya biasanya
Tadinya juga memang sudah bekerja sama dengan Jakarta Islamic Center juga untuk memberikan berbagai macam penyuluhan dan pelatihan buat para anak-anak remaja terkait pencegahan dini terhadap narkoba. Itu Bang Bobi. Jadi intinya sih keluarga yang harmonis, makanya betul-betul Al-Quran itu ku angkusakum wa ahlikum. Nah itu tuh betul-betul naro itu kan penyebab masuk neraka banyak sekali. Itu buat saya tuh apa ya, core banget, inti banget buat kita mencegah dari segala macam jenis maksiat ataupun apapun. Jadi jaga diri sama keluarga, itu sih Bang Bobi. Ya, jadi tentunya balik lagi pada diri sendiri ya Kang ya, bahwasanya memang kita harus membentengi diri dengan memegang Islam kuat-kuat, menjaga keluarga agar tetap utuh. Ya, karena memang kan rata-rata orang-orang yang, mohon maaf ya, rumah tangganya retak, anaknya pusing gitu kan, larinya ke narkoba gitu misalnya. Dan ini banyak sekali juga saya temukan, kebetulan kan juga ada beberapa teman-teman yang broken gitu istilahnya, broken home. Ya banyak yang tentunya menjadikan narkoba itu sebagai pelarian agar ya tadi masalahnya cepat selesai, padahal itu tidak membawa pada penyelesaian, bahkan membawa pada kehancuran. Jadi tentunya balik kepada diri sendiri dan juga keluarga, dan juga memilih teman yang tentunya baik. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang ya nawarin sesuatu yang kita nggak tahu, ya bisa kita hindari ya Kang ya, dengan ya mohon maaf nih saya nggak tahu barang ini apa gitu ya. Dan ya tentunya kita harus berpegang pada Islam, memiliki teman yang soleh, dan tentunya menjadi keluarga yang harmonis, utuh, dengan senantiasa memegang teguh kepada Islam. Nah, paling satu lagi Bang Bobi mohon izin, cara mencegah dini ya, secara dininya itu deteksi kan, sesuai dengan judul ini, deteksi dini. Bagaimana sih biar mengetahui? Ada dua hal yang bisa kita lihat, baik ciri fisik sama ciri fisik sama ciri perilaku. Karena narkoba apapun jenisnya mengubah tiga hal pada si penggunanya atau si penyalahguna narkoba itu. Yang pertama pikiran, perasaan, dan perilaku. Kalau saya ini pagi ini sedang tidak pakai narkoba, tapi nanti siang saya pakai narkoba, setelah siang itu akan terlihat pikiran saya berubah. Saya ini ngomong normal sekarang, pikiran bener, oh ini sedang siaran, Bang Bobi. Tapi begitu narkoba masuk, pikiran saya akan berubah, ngomong saya akan berubah, perasaan saya akan berubah. Nah, ciri ini yang bisa kita deteksi, tapi kalau ada anggota keluarga kita, siapapun yang pakai narkoba, bisa dilihat dari pertama, misalnya perilakunya dulu deh ya, perilakunya kalau sudah mulai pulang malam, asosial, tidak mau bergaul dengan keluarga, jarang sekolah, jarang kuliah, jarang masuk kuliah, jarang masuk kerja, kemudian diajak pertemuan keluarga tidak pernah hadir, sering mengalami kecelakaan kendaraan, misalnya bawa motor, bawa mobil, kemudian juga emosional, kemudian juga tidak peduli, lupa sama janji. Nah ini ciri-ciri, tapi tidak semua yang berperilaku seperti ini otomatis narkoba, tidak. Tapi minimal ini ciri-ciri awal yang mendeteksi ketika orang menggunakan narkoba, itu biasanya ciri-ciri perilakunya muncul seperti itu. Kalau ciri fisik ini hampir susah untuk secara orang awam atau orang umum melakukan, tapi minimal biasanya tergantung jenis zatnya masing-masing. Misal kalau orang menggunakan alkohol udah jelas bau mulut, mata merah. Nah kalau dari segi perilaku, segi bicara fisik, misalnya ngomong belok kayak tadi ya, kayak gitu-gitu, ngomong seperti itu. Kemudian tidurnya yang berkepanjangan, gitu kan. Kalau ciri fisik gemuk, kurus, itu belum bisa dipakai ukuran. Itu sih Bang Bobi, terima kasih. Ya, luar biasa. Jadi tentunya narkoba ini dapat merubah 3P ya, pikiran, perilaku, perasaan, dan perilaku. Dan ini tentunya ketika ada indikasi-indikasi keluarga kita seperti itu, ya harus kita cegah segera, meskipun memang nggak sepenuhnya yang seperti itu menggunakan narkoba ya Kang Ginanjar ya. Tapi juga ini menjadi sebuah catatan buat kita, para mitra JIC di rumah, bahwasannya ini bisa menjadi sebuah deteksi awal ketika ada keluarga kita yang nauzubillah menjalik seperti itu, ya kita bisa langsung memberikan penanganan-penanganan agar tentunya dapat segera terselesaikan. Nah, Kang, tadi kita kan juga membahas, tadi ada Madani Healthcare, bahwasanya programnya bukan hanya narkoba, tapi juga ada program-program lain yang ditangani oleh Madani Healthcare.
apa saja sih Kang program-program Madani Mental Healthcare dari yang tadi sudah kita sebutkan di awal, mungkin kita juga perlu lebih tahu lebih dalam ya agar mitra JIC juga eh, mendapatkan informasi bahwasannya oh ternyata ada Madani Healthcare tuh menyediakan program-program yang bukan hanya berkenaan dengan narkoba, tapi dengan tadi gadget atau hal-hal lain yang dapat membantu masyarakat yang tengah mengalami masalah seperti hal yang sudah kita diskusikan. Silakan. Baik, jadi Madani sendiri ada dua bagian. Yang pertama fokus kepada rehabilitasi, yang kedua fokus pada edukasi. Yang rehabilitasi itu ada menerima pasien dengan gangguan penyalahgunaan narkoba, juga gangguan kesehatan mental seperti stres, cemas, depresi, skizofrenia, bipolar, pasien dengan adiksi atau kecanduan pornografi, kecanduan handphone atau gadget, kecanduan judi. Nah, itu untuk direhabnya. Kalau di edukasinya, kami mempunyai program namanya ada program Madani Training Center dan Madani Outbound. Kalau untuk Madani Training Center biasa kami berikan edukasi seminar penyuluhan pada masyarakat maupun para instansi maupun sekolah ya kepada anak-anak dengan kemasan yang edutainment lah kemasannya. Jadi ada entertainnya, ada edukasinya. Kalau Madani Outbound-nya lebih kepada bagaimana kita mengedukasi melalui game, permainan, arung jeram dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Kurang lebih sih Mas, secara singkatnya ya Bang Bobi. Gitu. Ya, juga ada ini ya Kang, menangani masalah-masalah tentang kecanduan gadget juga ya? Iya, iya. Pernah nggak sih Kang menangani hal ini juga? Mungkin sedikit bisa diceritakan ke Mitra JC. Atau yang kecanduan dalam tanda kutip film porno gitu. Karena kan saya pernah membaca sebuah artikel bahwasanya film porno ini justru ya narkoba tuh lebih berbahaya, tapi film porno tuh juga lebih berbahaya lagi ternyata, merusak tiga pikiran daripada narkoba itu sendiri. Coba mungkin bisa sedikit diulas Kang tentang bahaya juga nih film dan gadget dan misalnya. Ya, adiksi gadget atau adiksi pornografi atau narkolema ya, narkotika lewat mata. Seperti tadi saya sebutkan di awal, jenis ketergantungannya itu sama-sama merusak sistem saraf pusat otak. Bahkan penelitian terakhir oleh timnya Ibu Eli Risman yang disupport oleh salah satu kementerian dengan melibatkan kalau tidak salah tim kesehatan dari Jepang. Kalau narkoba merusak 3 bagian otak, prefrontal cortex, hipotalamus sama SSP sistem saraf pusat. Kalau adiksi gadget atau adiksi pornografi bisa merusak 5 bagian otak. Maka kenapa adiksi gadget dan pornografi itu lebih berbahaya sebetulnya dibanding narkoba secara dampak ya. Tapi kalau secara adiksinya sama aja. Nah, secara dampak ini maka kenapa wajib bagi kita para orang tua, para adik-adik semua membatasi dan tahu diri tentang penggunaan gadget. Apalagi mungkin kemarin serangan pandemi wabah corona yang menimpa kita membuat kita akhirnya pelarian ataupun aktivitas lebih banyak gadget ya, belajar semuanya. Tapi bukan berarti gadget itu jahat, jelek, tapi manfaatnya banyak, tapi cara penggunaannya perlu secara bijak untuk dilakukan. Itu Bang Bobi. Iya, jadi tentunya ini bahaya sekali ya tentunya untuk mitra JIC dimanapun Anda berada. Kalau saya sharing boleh pengalaman untuk yang merawatnya, mungkin anak yang kecanduan gadget aja ya, misalnya kecanduan gadget itu biasanya ada proses dia ketika kita stabilisasi prosesnya itu ada 6 hari dia marah-marah apa segala macam. Itu kemudian kita lakukan terapi psikofarmakanya ya, diberi obat-obatan antipsikotik, kemudian perilakunya kita rubah untuk kita edukasi bagaimana gadget sehat. Nah, karena ada perilaku gadget sehat. Contoh yang bisa diterapkan buat para pemirsa JIC itu saran dari para ikatan dokter anak Amerika itu ada sistem 20-20. Kalau Anda memang harus tetap menggunakan gadget, sistem 20-20 ini adalah 20 menit Anda menggunakan gadget, 20 detik Anda istirahat. Jadi setiap 20 menit Anda istirahat 20 detik, itu sedikit banyak mengurangi. Kemudian catatannya adalah 1-0
untuk anak 0 bulan sampai 2 tahun tidak boleh sama sekali, tidak atau haram, tidak boleh pakai gadget, tidak boleh akses gadget. Anak di atas 2 tahun, misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, misalnya itulah balita ya, boleh pegang gadget asal tidak lebih dari 1 jam. Gitu. Nah, di atas 6 tahun ke atas, 6 tahun ke atas boleh pakai gadget tapi tidak lebih dari 2 jam. Jadi Bapak Ibu yang anaknya tugas belajar atau apa main game, boleh karena gadget juga banyak manfaatnya. Tapi diatur 1 hari itu 2 jam. Boleh diatur setengah jam pagi, setengah jam siang, 1 jam sore. Yang penting dalam 1 hari 2 jam. Gitu sih Bang Bobi sedikit sharingnya dari saya. Iya, Masya Allah. Tentunya ya, penyalahgunaan apapun yang tentunya mengarah pada hal-hal yang dapat membuat kita menjadi tidak baik, ya tentunya harus kita hindarkan ya Kang ya, termasuk narkoba dan juga pemakaian gadget berlebih dan tentunya hal-hal yang sudah tadi dijelaskan oleh Kang Ginanjar. Nah, Kang, kita sudah memasuki sesi-sesi terakhir nih Kang, pertanyaan-pertanyaan terakhir. Ada nggak sih Kang penanganan-penanganan bagi pengguna narkoba? Bagaimana sih cara menangani? Kan kalau misalkan kita punya temen nih, dia dia nggak mau rehab nih istilahnya, nggak mau ke rehab lah, tapi dia mau berusaha berubah nih istilahnya. Baik. Itu secara umum bagaimana sih cara penanganan-penanganan bagi para pengguna yang sudah mengkonsumsi narkoba, yang ingin lepas dari narkoba? Mungkin bisa dijelaskan kepada Mitra JIC, Kang Ginanjar. Oke, tidak ada satupun tempat rehab terbaik atau yang berhasil mengobati narkoba secara klaim bahwa ini adalah keberhasilan tempat rehab kami. Karena pemulihan narkoba itu saling membutuhkan, baik dari tempat rehab, orang yang menggunakan si korban, dan keluarga. Peran yang paling penting yang mana? Tiga-tiganya sangat berperan. Kalau anaknya tidak mau diobati, misal tempat rehab seperti misalnya, oh saya di rumah aja, boleh asal keluarganya support semua. Jadi intinya support don't punish, dukung jangan dihukum, ajak jangan diejek, rangkul jangan dipukul. Kenapa? Karena orang yang menggunakan narkoba itu bukan penyakit moral, bukan anak nakal, bukan berandalan, bukan apa ya lagi, stigma masyarakat itu mereka itu bajingan apa segala, bukan. Secara jelas dan gamblang WHO menyebutkan pengertian adiksi orang yang kecanduan narkoba dalam hal ini adalah mereka adalah adiksi itu adalah penyakit kronis kambuhan yang ditandai dengan penggunaan secara kompulsif. Kompulsif itu kalau saya mau pakai langsung. Kalau ini masuk kategori penyakit, jadi orang yang menggunakan narkoba adalah orang sakit. Kalau orang sakit tentunya butuh dibantu, disehatkan, ditemani, didampingi. Ketika anak ibu sakit pun tentunya bukan dimarah-marahin kan, bukan diomel-omelin, ditendang-tendangin atau dipukul, tapi dibantu biar demamnya hilang. Orang menggunakan narkoba sama, mereka juga adalah orang yang sedang menderita penyakit adiksi. Diapain caranya? Didukung, dibantu. Kalau memang kita bantu dengan obat-obatan psikofarmakanya untuk menstabilkan dulu, mensterilkan apa yang pernah dikonsumsinya. Kemudian selanjutnya diawasi perilakunya, kesepakatan. Biasanya sih Bang Bobi kalau dari kuncinya sih memang tadi ya dari diri sendiri. Kalau udah sembuh mereka perlu dibantu, misal dikurangin keluar malamnya, diatur jam, diciptakan lingkungan baru. Hampir rata-rata orang berhenti kemudian pakai lagi gara-gara lingkungan keluarga terdekat tidak mengerti perasaannya, tidak mengerti kondisinya. Akhirnya mereka kembali menggunakan. Jadi tadi kuncinya keluarga menciptakan lingkungan yang kondusif, teman-teman juga dibantu. Jadi kalau ingin merehab di rumah sendiri boleh. Buatkan apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga. Buatkan lingkungan yang positif dan kondusif untuk anggota keluarga kita yang menggunakan narkoba. Tentunya bisa menghubungi ahli karena tidak bisa sendirian juga. Gitu. Untuk beberapa kerusakan di sistem sarafnya, kemudian dan lainnya. Gitu sih Bang Bobi. Iya, Masya Allah. Jadi tentunya kembali. Dan, maaf. Dan yang paling utama kalau kita sebagai orang Islam ya kembali ke agama. Tidak ada jalan yang terbaik kecuali jalan agama. Kalau kita sebagai orang beragama, sebagai orang Islam, sholat, puasa itu mengajarkan banyak hal sekali dalam proses rehabilitasi. Oh ya, jadi tentunya
ya tidak ada pengobatan yang baik ya, kecuali ya kita juga harus memahami bahwasanya kita juga harus sembuh ya, Kang ya. Dan juga Iya, iya, ketika iya. ada keluarga yang ya nauzubillah jangan sampai lah ya, yang terkena seperti itu ya seharusnya kita juga ya merangkul bukan memukul. Kan ada yang dipukulin gitu loh Iya. pakai narkoba dan semisalnya gitu kan. Nah, Iya. ini yang harus sama-sama kita garis bawahi sehingga eh, makin banyak keluarga-keluarga yang sembuh dari hal-hal masalah-masalah seperti ini. Nah, Kang terakhir, apa nasihat bagi kaula muda tentang ini, Kang? Di pertanyaan terakhir kita tentang apa nasihat bagi generasi kita pada hari ini dan juga anak-anak muda kita terkait tentang masalah narkoba. Baik. Eh, Sesuai dengan tema Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini dari WHO, yaitu Better Knowledge, Better Care. Semakin Anda tahu, semakin Anda terawat atau semakin baik perawatan Anda. Jadi, banyak-banyak tahulah informasi terkait narkoba, tapi dengan cara yang baik, dengan edukasi. Kemudian, untuk para kaula muda yang generasi remaja ya, anak muda dan remaja yang biasanya tingkat penasarannya tinggi, saran saya adalah tidak semua yang membuat Anda penasaran itu harus dicoba. Contoh, Anda ada di lantai 3 sebuah gedung, Anda penasaran ke bawah rasanya jatuhnya seperti apa, tentunya Anda tidak akan mencoba untuk jatuh loncat kan. Makanya kalau Anda penasaran tidak harus dicoba. Tahu boleh, tapi melalui yang betul secara positif. Oh iya ini loh tramadol, oh iya ini loh gorila. Bisa dari edukasi, tahu bahayanya, setelah itu tidak untuk dicoba. Itu sih, tetap sehat, tetap bergaul dengan orang-orang dan lingkungan yang positif. Ya. Seperti itu sih Bang Bobi. Ya baik, terima kasih Kang Ginajar tentunya sudah bersama kami selama beberapa menit ke depan ini. Tentunya semoga bincang pagi kita di kesempatan hari ini dapat menambah wawasan generasi muda, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga di rumah, dan juga seluruh mitra JC dimanapun Anda berada, bahwasanya memang narkoba ini patut untuk kita perangi ya, dan jangan sampai itu menyentuh keluarga kita, karena kalau misalnya sudah menyentuh ya tentunya kerusakan yang akan didapat oleh mungkin orang-orang yang kita cintai. Cegah sedini mungkin, kenali sebaik mungkin ya, bahwasanya Iya. ketika ada hal-hal yang merubah anak kita atau keluarga tercinta kita, perlu untuk kita cross check segera agar dapat cepat. Terima kasih Kang Ginanjar sudah pada Iya, pagi hari ini. sama-sama. Semoga setiap aktivitas Kang Ginanjar barokah. Amin, amin. Mungkin Bang Bobi titip untuk informasi mau lebih lanjut bisa klik di www.madanionline.org atau di Google Madani Rehabilitasi, itu insya Allah keluar proses rehab atau informasi edukasi tentang narkoba dan sejenisnya. Ya, jadi Itu untuk Bang Bobi, ya, jazakallah. baik mitra JC, dan juga tentunya ketika memang ada keluarga-keluarga kita yang bermasalah dalam tanda kutip ya Kang ya, dan ingin juga ditangani oleh Madani Health, bisa dicek tadi di Madani online. www.org. Ya, jadi www.madanionline.org, nanti di sana bisa ditemukan tentang tips-tips mungkin dan juga cara berkonsultasi